Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih klarifikasi dan gelar perkara kejadian eksekusi persekusi aksi brutal arogan anarkisme yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi dan Indah Wahyu Widiawati. Ini tahun ke-13, bahkan sampai 20 tahun, 30 tahun pun sampai mati akan saya kejar sebelum kasus ini jelas. Jadi saya menghimbau, saya meminta kepada Bapak Kombes Polisi Jihartono, Kapolres Tabes Semarang, Bapak Nasib Simbolon karo Wasidik, Bapak Joko Purbo Hadijoyo Lemhanas, Kombes Polisi Edi Mustafa, Bapak Irbit Ops Irwasda Polda Jawa Tengah, Bapak Asep Zainal, Bapak Wadir Binmas Polda Jawa Tengah, Bapak Agustinus Panggaribuan, Bapak Burhanuddin, Bapak Adi Wibowo, Bapak Itwil Irwasum Mabes Polri atau Was Itwil, dan Bapak Haryo Sugihartono, Kapolres Brebes, Bapak Dwindro Maulana, Kapolres Blora, dan Bapak Aditya, Kapolres Pati. Dalam hal ini kami menyampaikan laporan kepada para pihak, juga tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Satpol PP maupun Kesbangpol. Sehubungan dengan perihal kasus oknum guru SD 03 Tambak Romo bermasalah kriminal pidana yang masif, yang diduga merupakan sindikat mafia yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan, pencurian, dan persekusi-eksekusi, dan dugaan kuat juga adanya OBLU atau Open BO yang melakukan menjual dirinya sebagai lonte atau sebagai pelayan seksual dan gratifikasi seks dengan atasannya. Maka dalam perihal ini adanya perihal yang kami sampaikan berkaitan dengan perbuatan dan ulah pelanggaran etika masif dan pelanggaran susila maupun kriminal yang dilakukan oleh Saudara Indah Widiawati binti Jamari oknum guru SD 03 Tambak Romo. Maka perkara ini pantas untuk dibuka sebagai verjaring, sebagai rehabilitasi pasca bercerai yang dilakukan kepada saya. Saya menyampaikan kembali upaya penyelesaian restoratif of justice atas mates mutatis mutandis di dalam hubungan sebagaimana KUHP dan KUHP yang menjelaskan dalam hubungan material pasca perkawinan dan sanksi administratif maupun sanksi lainnya yang pantas ditetapkan. Maka di dalam hal ini kami selaku korban atas rekayasa prakondisi adanya perceraian bermasalah yang direkayasa dengan keterangan yang dibuat-buat dan direkayasa dan keterangan palsu serta suap maupun rekayasa kriminal pidana lainnya yang diduga dilakukan oleh Saudara Indah Widiawati dan kroni-kroninya merujuk pada peraturan pemerintah Pemda perundang-undangan yang berlaku. Kami menyampaikan perihal sebagai berikut. 1. Pelanggaran dugaan pasal 8 ayat 1 PP 101983. Pelanggaran PP nomor 45 tahun 1990, pelanggaran PP nomor 10 tahun 1980 tentang izin perceraian PNS dan PP 1019 2010, dan akibat timbulnya dampak pembagian pasca cerai yang dengan sengaja diabaikan oleh oknum PNS tersebut, yaitu yang seharusnya memberikan sepertiga dari gaji pokoknya kepada mantan suaminya dan kewajiban lainnya, atau utang-utang dan lainnya sebagai faedah. Pasal 8 ayat 2 PP 101983 apabila terjadi atas kehendak pegawai negeri tersebut maka ia wajib menyerahkan sebagian atau dari sebagian penghasilannya untuk bekas suami atau anak-anaknya. Dalam hal ini pertanggungjawaban itu adalah kontentius walaupun perceraian itu atas dasar kehendaknya, karena PNS menurut peraturan hukum sipil tidak melakukan unsur-unsur tersebut sebagaimana yang terjadi pada pasal-pasal sebaliknya, yaitu memiliki alasan hak gono gini, insentif tunjangan suami dan sebagian rapel, penetapan honor kemahalan, dan sejak diangkat PNS pada 2010 hingga tahun 2023 tidak pernah
dapat diajak komunikasi di dalam upaya penyelesaian kasus tersebut sehingga tidak ada hukum yang berlaku atau tidak berlaku hukum agama, karena ini adalah kamar hukum sipil. Bahwa seluruh masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar terjadinya suatu tindak pidana 108 pantas untuk melaporkan kepada kepolisian di depan hukum dan aturan-aturan negara. Bahwa sesuai ketetapan pemerintah, dalam ketetapan ini berlaku bagi pegawai negeri sipil karena negara ini adalah negara hukum, bukan hukum karma maupun hukum rimba. Negara mengatur seluruh peraturan pemerintah yang melalui ketetapan sipil, memohon agar melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo untuk berkenan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan oknum guru SD bermasalah kriminal dampak tersebut dan dampak kemasyarakatan yang ditimbulkannya dari dampak perceraian tersebut yang fair jaring, yang mengandung unsur sara, mengandung unsur penipuan, penggelapan, kriminalitas lainnya, dan oposisi yang jelas-jelas dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Romo yang mengkriminalisasi suaminya sendiri dibantu oleh Dinas Pendidikan. Yang lainnya bahwa karena adanya yang bersangkutan merupakan seorang anggota seorang PNS, maka pertanggungjawabannya dapat disampaikan kepada Ankum atau atasannya untuk dilakukan restoratif justice melalui Satpol PP Kabupaten Pati dan kepolisian terkait. Bahwa pada pasal 76 ayat 1 Junto 89 ayat 9 huruf D dalam rekomendasi nomenklatur Dinas melalui Saudara Hartini sebagaimana pendamping telah menerima pengaduan dari Saudara Solihuliati untuk dilanjutkan atau dilimpahkan kepada Ombudsman RI yang dianjurkan untuk merekomendasikan beberapa pihak, namun mengalami hambatan komunikasi, yaitu Saudara Muhammad Sutopo, ya benar tidak melawan maladministrasi, tetapi ada sesuatu yang mengakibatkan adanya dugaan pengabaian dan pembiaran berlarut-larut tanggung jawab atas para pihak, sehingga hal tersebut melanggar tata aturan negara, tata kelola pemerintahan, yang adanya penyimpangan berlarut-larut, kesalahan pelayanan prosedur dalam rangka kedinasan dan lempar wewenang, sehingga terkesan tidak ada upaya penyelesaian dan tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Melalui Kesbangpol untuk ini, Dinas Pendidikan dimohon untuk dapat mempertanggungjawabkan atau melakukan koordinasi, identifikasi, dan penyelidikan secara serius permasalahan tersebut untuk melakukan percepatan dalam rangka upaya penyelesaian restoratif of justice yang dimaksud oleh perundang-undangan oleh Dinas Pendidikan tersebut dengan memanggil para pihak, yaitu 1. Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo, pengawas, dan bendahara dinas, untuk dapat mempertanggungjawabkan beberapa kerugian material yang kami derita, baik kerugian imaterial, mental, ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara kepada masyarakat. C. Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pati akibat pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut, kami memberi kompensasi ganti rugi atas pemahaman eksekutor alas hak insentif yang seharusnya diarahkan atau diserah terimakan dengan cara mutatis mutandis atau mutasi ganti hak, rehabilitasi, pemulihan dampak psikologis atas perceraian Sofia akibat fitnah dan bullying, pembunuhan karakter yang dilakukan IWW kepada suaminya. Karena adanya bully tersebut dilakukan berlarut-larut sebagai alasan penolakan penagihan alas hak yang mengikat pada Saudara IWW sendiri atas kejadian peristiwa yang berlarut-larut pula. Selaku korban bully, kami mengkonsultasikan kepada Bapak PJ Bupati Pati melalui Satpol PP dan Kesbangpol untuk dapat merekomendasikan kejadian tersebut melalui kepolisian. Jadi kami meminta kepolisian membuat resum untuk disampaikan kepada para pihak agar ada penanganan administrasi untuk dilakukan penjelasan. Untuk mempertanyakan lingkup batasan wewenang para pihak dan dampak lanjutan sebagai pertanggungjawaban atas wewenang tersebut secara administratif birokratif, Dinas dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk kewenangan melalui Bapak PJ Bupati Pati, di mana dapat memberikan disposisi maupun rekomendasi untuk dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk menyelesaikan kasus tersebut secara bijaksana dan terukur. Bahwa kami informasikan perkembangan dalam penanganan tidak ada penjaminan keamanan bagi pengadu dan pelaksanaannya sebagai teguran keras kepada oknum PNS tersebut atas pembinaan terstruktur dan perilaku menyimpang, dan oknum ASN tersebut dapat dilakukan pemecatan.
atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Indah Wahyu Widiawati atas 1. Penipuan, penggelapan, manipulasi, pemalsuan data, penggelapan barang surat proses hukum dalam catatan polisi, sehingga kami mengalami hambatan. 1 adalah adanya pihak yang mengalami overspell insolvensi, pewarisan penagihan yang tidak jelas, syarat perikatan dan pelaksanaan arbitrase dengan dalih tugas pihak ketiga melalui perjanjian arbitrase. Yang ketiga adalah berdasarkan perjanjian pokok atau et ako et bonu 631 akte kompromi per kompromi tendo atau pro kompromi atau punktum de kompromi tendo. Di dalam klausa persekutuan atau persetujuan arbitrase, kami telah diberikan kepada para pihak untuk memutuskan menurut kebijaksanaan atau et ako et bonu pasal 631 RV di dalam rangka putusan ini yang nantinya dapat diambil menyebutkan nama, dicantumkan putusannya agar putusan diberkekuatan hukum yang sama dengan putusan yang ditandatangani oleh arbitrase atau wasit pasal 632 jungto pasal 633 RV, yaitu kategori IWW melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, bullying, dan pembunuhan karakter, bahkan percobaan pembunuhan kepada suaminya dengan cara meracun atau menggelapkan yang sejak diterima PNS tahun 2010 sampai dengan 2023. Banyaknya para pihak yang terseret dalam kasus ini dalam konspirasi pengumpulan dana desa tahun 2009, 2011, 2014, 2016, saksi dugaan penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Karangkonang Tanah Warso, Kami Tua Tanah Subi, Siswanto, secara sebagai LMD atas nama Semi sebagai saksi utama, sehingga terseret dugaan skandal kumpul kebo dan kawin siri dengan Bribka Bambang Permati sejak tahun 2011 hingga 2023 ini belum dilaporkan dan penyelesaiannya oleh kepolisian terkait yang sudah disampaikan ke Komnas HAM maupun Propam Mabes Polri. Yang ketiga, di dalam melakukan penipuan, penggelapan tersebut, Saudara Indah Wahyudi telah menipu saudara-saudara kami, yaitu Saudara Kasnadi, Ibu Laili, sebesar 32 juta rupiah, menipu daya Saudara Wulaji Hadi Santoso, 25 juta rupiah, menipu saudara kami di Desa Karangkonang atas nama Sadio 85 juta, menipu JBR 65 juta, dan banyak penipuan-penipuan dilakukan terlapor di Polsek Pati Kota, di Polsek Gabus, di Polsek Tambak Romo maupun di Polsek Kunduran Bluro, bahkan di Polsek Winong, bahwa terlapor di dalam upaya penipuan sekitar 85 juta dari Saudara Sadio dengan dalih untuk merawat dan mengobatkan suaminya yang stres dan katanya untuk menyuap jadi PNS. Ini menunjukkan bahwa kami bertanggung jawab terhadap apapun yang diminta. Pada 26 Maret 2020, Saudari IWW menipu daya lagi di Kunduran Blora. Korban adalah Wulaji Hadi Santoso, adalah Pak kami sebesar 20 juta dari 35 juta dengan modus pinjam uang lalu tidak mau membayar, melarikan diri dan sulit dihubungi. Terlapor dalam penipuan penggelapan B dalam laporan di Kunduran Blora pasal B 25 3/2020 sektor Kunduran Blora. Kapolsek Lilik Eko Sukaryono Esa. Keterangan bahwa Saudara Dahlan Istanto menipu daya uang saudara pensiunan Rp 50 juta berdasarkan keterangan Dahlan Istanto sendiri di rumahnya. Yang ketiga, menjanjikan melalui Sutopo akan memberi hak makan 800.000 selama di dalam hak suami istri sejak lepas kewajiban secara sepihak walaupun secara lisan, yaitu 11/11/2011, 2010/2017 pasca perceraian diusut. Dalam hal ini terangkum dalam laporan dinas di PGTK, PPTK, HR Amadi Sri Utami, Sri Pagil Rate Samsuri Kasdan, dan banyak saksi yang melihat kejadian tersebut bahwa tertuang di dalam laporan polisi Lidik 3 Tipikor atas penyerobotan alas hak insentif tunjangan suami, hak kemahalan, hak makan, dan hak budgeter lainnya termasuk askes, mengingat menimbang waktu perkara Saudara IWW kabur dari rumah dengan cara persekusi sebagaimana disampaikan, yaitu dengan kumpul kebo dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati sebagai backing, sehingga saudara suaminya dikriminalisasi, diancam, diintimidasi, sehingga dalam ketakutan tidak bisa bekerja, tidak berdaya, miskin, sakit-sakitan, yang dikatakan depresi, dirawat di beberapa rumah sakit di Pati maupun Semarang. Bahwa Saudara Muhammad Sutopo yang pernah menjanjikan akan membantu menagihkan alas hak tersebut kepada Saudara Indah Wahyu Widiawati sejak tahun itu hingga sekarang sampai saat ini belum tertunaikan.
bahwa tidak pernah berkoordinasi, tidak bisa ditemui baik di inspektorat maupun di dinas, dan tidak menyentuh ke akar permasalahan. Dalam catatan bahwa Saudara Indah Waidiati menipu daya ibu saya atas nama Syastuti berupa beberapa surat-surat berharga yang digadaikan di bank yang mengatasnamakan saya, yang sampai dengan yang belum dikembalikan, termasuk juga menggadaikan surat taspen atau kartu pensiun di BTPN. Menipu gadaikan taspen selama ini sampai dengan 10 tahun belum ada penyelesaian, dengan tipu daya tipu muslihat yang sama sekali hal itu tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada saudara ibu saya Syastuti dan belum dikembalikan dan dipertanggungjawabkan kepada saya. Menggelapkan beberapa sertifikat tanah keluarga yang asal-usulnya dipakai untuk utang-utang digadaikan di bank yang tanpa sepengetahuan suami maupun keluarga, milik Syastuti 31/1/2002, nomor 32 BC NIF 2002, Kepala Kantor Wahyudi. Surat ukur sekian-sekian 00804 2001, luas 341 meter persegi. Banyaknya melakukan cek bon terutang dan utang-utang di bank BKK kelompok atau perseorangan. Yang lainnya yang belum diketahui semuanya diperkirakan mendapat dana sekitar Rp 470 juta rupiah pada tahun 2011 tersebut, lalu dengan sengaja ingin melarikan diri lalu merancang kabur dari rumah yang dibackingi oknum anggota polisi Polres Brebes atas nama Bribka Bambang Permati yang sudah dipropamkan di Polres Pati dan Polda Jawa Tengah. Maka Pol PP untuk berkoordinasi dengan BKD BKPP di dalam pertimbangan penyelesaian kasus tersebut atau memberhentikan dulu sementara oknum guru tersebut. Untuk pertimbangan sanksi disiplin dan etika serta waskat jabatan, sebab di dalam overswell harus dua pihak ditentukan sebagai tersangka utamanya atau salah satu pihak. Yang kedua adalah merekayasa permufakatan jahat dan settingan kriminal yang seolah-olah terjadi KDRT Faide, padahal KDRT itu adalah settingannya sendiri, yang dipancingnya sendiri, dipanennya sendiri, dirancangnya sendiri, yang pada intinya dalam rangka untuk menekan, menipu daya, memeras, menekan suaminya untuk menjual aset dan mengeluarkan uang tanpa batas dan menuruti semua keinginan sosialita dan gaya hidup saudara IBW. Jadi setelah itu dia meminta dibelikan rumah di Pati Kota dan meminta mobil Yaris dan minta uang cash 600 juta agar supaya tidak diceraikan. Ini adalah suatu bentuk intimidasi. Atas semua keterangan yang kami sampaikan ini terangkum di dalam laporan kepolisian terperinci mulai lidik 1, Bapak Mujahid Eza, lidik 2, Bapak Slamet Rayon, lidik 3, Pak Ali Sulistiawan, dan lidik 3 Tipikor Tim, yaitu Bapak Hasan Iwan, Pak Joko Suwarno, Bapak Miftah Ansori CS, yang semua mempertanggungjawabkan atas laporan kami. Terlapor pelaku pada 277 KUH pidana menggantung status, membuat status orang tidak tertentu karena adanya unsur-unsur penguasaan dan penggelapan surat-surat, akta-akta talon, kwitansi, dan penerimaan alas hak negara yang ditangani oleh Bribka Arif Siregar, lidik 1 Reskrimsus, yang belum terselesaikan hingga saat ini. Mohon agar seluruh keterangan yang saya sampaikan dapat dihimpun oleh kepolisian dan dijadikan tolak ukur atau dasar di dalam untuk menjerat saudara IWW untuk dapat ditetapkan tersangka dalam hal-hal tersebut di atas. Juga pelapor dalam pemalsuan SK-PNS kami sampaikan sudah kami laporkan kepada Polsek Gabus karena meminta sejumlah uang yaitu 110 juta dan 30 juta untuk penempatan. Dalam kasus ini juga saudara IWW saya laporan kepada Polsek Winong, namun dilimpahkan ke lidik 2 dan ditangani Bapak Slamet Rayon. Terima kasih atas petunjuk Bapak Kanit lidik Polsek Winong. Terbaru IWW ini dan dugaan adanya skandal perselingkuhan masif di dalam oknum kepala sekolah SD Pakis atas nama Jaryo atau Aryo Singgih dan juga Purwanto, kepala sekolah SMP Paket di Pakis. Bukti-bukti chat mengancam adanya ancaman untuk menggerebek korban jika mendekati saudara IWW, mengancam akan melakukan gelut dalam silent, melakukan HP, melakukan sindikasi hubungan skandal dugaan perselingkuhan tercatat 2 tahun belakangan yang berjalan dalam foto. Adapun soal-soal perkembangan lainnya saya sampaikan di dalam pembuktian jika memang terbukti para berperkara dalam atasannya mengambil sejangkal langkah atau berjuang langkah yang diperlukan untuk Transtantipmas, Kasbanglimnas, Kasbangpol, Bakorwil untuk mempertimbangkan kelayakan status dan jabatan seorang guru. Pada unsur-unsur penyerobotan dan tidak mau berbagi hal itu melanggar aturan dan norma PNS, mengingat menimbang secara mutatis mutandis di dalam hukum perkawinan dan dalam perceraian ada aturan yang mengikat untuk dapat menyelesaikan secara aturan kemasyarakatan dan kenegasan kenegaraan PPNS.
Jika secara birokratis sudah benar, namun rehabilitasi dan keterangan lainnya terkait dengan utang-utang alasan yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka ada ketentuan lainnya yaitu perundungan atau perundang-undangan yang dilanggar terkait pembagian gonogini dan lain sebagainya. Hak tersebut itu adalah satu insentif tunjangan suami sah 6 tahun, hak makan beras, hak kesehatan BPJS, hak restitusi atas denda pengabdian yang berlarut, hak honor atau kemahalan. 6 adalah hilangnya kesempatan bekerja karena surat-surat penting digelapkan dan dibawa kabur. Bahwa terlapor kami sampaikan di Polsek Gabut atas dugaan melarikan diri dengan oknum polisi. Terlapor juga kami sampaikan penipuan atas kedok atau pembuatan SK bodong. PNS meminta uang 110 juta dan penempatan 30 juta TKP Gabus Perum Gria Lestari nomor 26 Jugan Gabus. Dalam rangka pemeriksaan, paparan keterangan soal perilaku oknum anggota PNS atau PNS Guru SD tersebut yang meresahkan masyarakat dan bermasalah kriminal tersebut, harapan negara hadir sebagai pelayan masyarakat dan tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah. Di dalam menjanjikan sesuatu bisa bekerja pemalsuan melakukan pekerjaan verjaring, pelecehan seksual terhadap orang sesuai binaan atasannya. Mohon dikoordinasikan dengan atas masing-masing dan kemungkinan sanksi hukuman apa yang dapat dinyatakan dalam pernyataan tidak puas yang akan diberikan yang selanjutnya disampaikan dalam perkembangannya. Sebagai bentuk konsistensi ketegasan menjadi tolak ukur pelayanan publik, kinerja Pemkab Kabupaten Pati di dalam membina disiplin PNS mohon ada tindakan-tindakan lainnya dan keputusan tegas atas hubungan hukuman kepada oknum PNS yang melanggar sebagaimana laporan di atas. Kategorisasi kami sampaikan bahwa tidaklah satu perkara saja yang dilanggar, tetapi banyak sekali pelanggaran lainnya yang hingga dengan saat ini belum ada upaya penyelesaiannya. Demikian hal ini kami sampaikan sebagai paparan dan sebagai penjelasan dapat dilanjutkan pada lain waktu. Terima kasih atas kerjasamanya dan atas pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.